pastinya pada kesempatan kali ini boleh berikan tepuk tangan juga untuk semua sahabat CISJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali lagi nama saya Sarawe dan pada kesempatan kali ini bisa hadir di tengah Bapak Ibu, sahabat-sahabat CISJ sekalian untuk membahas seperti tadi kita sudah dapat bocorannya tentang bagaimana kita bisa lebih sadar dan juga mungkin meningkatkan literasi kita terhadap apa itu kanker karena kita hidup di era digital. Dikatakan tadi kita banyak sekali informasi dan di sini siapa sih saya boleh lihat nggak Bapak dan Ibu yang hadir secara langsung, kalau yang tidak langsung secara online juga mungkin boleh nanti berkaca ke dirinya yang suka scrolling media sosial. Kalau di tengah-tengah waktu kosong semuanya suka media sosial, cari informasi, bertanya tadi ke Mbah Google. Sama seperti dia kan semuanya, saya juga dan pastinya di sini kita memiliki satu kesamaan, yaitu mencari informasi yang tepat itu bagaimana ya. Cara tahu informasi yang ada di online itu betul-betul sudah terverifikasi informasinya, sudah sesuai dan pastinya karena kanker sangat erat hubungannya dengan medis, ini juga sudah melalui riset dan risetnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bukan hanya soal medis saja, Bapak Ibu, sahabat CISJ, tetapi pastinya selain adanya faktor medis, ada satu hal lagi yang harus dipertimbangkan, yaitu kondisi yang tadi suara batin atau psikologis dari kita semua. Bukan hanya pastinya pasien yang sedang menjalani terapi, tapi juga keluarganya. Bagaimana menghadapinya? Nah, sekarang kita akan bahas bersama, kulik bersama dengan para narasumber yang hadir. Tetapi bukan hanya talk show, karena tadi dapat bocoran ya Kak Fani, bahwa akan bertabur hadiah juga untuk talk show ini. Kalau Bapak dan Ibu sahabat CISJ yang hadir, offline maupun online, ingin bertanya, nanti akan mendapatkan hadiah. Boleh juga tepuk tangannya? Dan bukan hanya yang memberikan pertanyaan, tetapi nanti juga akan ada kuis. Jadi para narasumber kita nanti sudah menyiapkan ada pertanyaan yang akan disampaikan. Izin Bapak dan Ibu, jadi nanti bisa siap juga untuk memberikan jawaban atau menyampaikan jawaban dan pertanyaan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan dan juga undang untuk narasumber kita yang pertama untuk sesi talk show ini. Yang pertama adalah Profesor Dr. Suhartati Gondowiarjo, spesialis onkologi. Silakan kamu bisa naik ke atas panggung. Izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari Prof. Tati. Prof. Tati merupakan guru besar dan staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Prof. Tati juga Ketua Koordinator Pelayanan Kanker Terpadu Tim Pengampu Kanker RSCM, mendiri dan pembina Organisasi Profesi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia, Founder Advisory Board Southeast Asian Radiation Oncology Group, dan berbagai macam lainnya. Udah pastinya di sini Prof. Tati juga sahabat CISJ, berikan tepuk tangannya untuk Prof. Tati. We love you Prof. Tati. Boleh ya Prof dijawab dulu untuk sapaan sahabat-sahabat CISJ. Halo semua, luar biasa sekali pahlawan kita ini yang berjuang, dan bukan hanya berjuang untuk diri sendiri tapi berjuang membantu sesama. Luar biasa sekali. Heroes pada kenyataannya ya Prof ya. Baik, dan selanjutnya kita juga akan undang si Prof. Tati, ini narasumber kita berikutnya, yaitu Dr. Andi Saguni MA, PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dengan tepuk tangannya. Silakan Dr. Andi untuk bisa menempati tempat duduk, dan saya juga akan membacakan sedikit profil dari Dr. Andi. Dr. Andi menjabat sebagai PLT Direktur Utama RSUP Makassar dari bulan Agustus 2024 hingga sekarang, Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Juni 2025 sampai dengan sekarang, anggota Dewan Pengawas RS Prof. Dr. Mahar Marjono Jakarta, dan PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit. Dan berbagai penghargaan juga telah didapatkan oleh Dr. Andi, diantaranya Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia di tahun 2013, yang mendapatkan penghargaan terbaik poster presentation pada flagship course on health sector reform and sustainable financing dari the World Bank Washington DC, mendapatkan piagam penghargaan bakti karya Husada Dwi Windu dari Kementerian Kesehatan, dan juga top 30 ASN terbaik
nasional dari Kemenpan RB. Berikan tepuk tangannya. Selamat datang Dr. Andi. Dr. Andi akan berikan kesempatan untuk menyapa sahabat-sahabat JKSC yang hadir baik secara langsung maupun online pada siang hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Bapak Ibu dan sahabat JISC yang saya hormati, saya banggakan. Ya. Senang sekali tentunya berada pada forum ini, ya, di mana saya berada di antara semua Bapak Ibu yang punya niat mulia, ya, niat mulia untuk bagaimana kita mengembangkan, ya, program penanggulangan kanker di Indonesia dalam bentuk apapun, Bapak Ibu. Jadi pesan saya, Bapak Ibu tetap semangat dan pantang surut untuk kita berbuat baik bagi kemanusiaan. Baik, itu dia semangat yang kita semua. Dan nanti kita akan bahas lebih dalam lagi nanti sesi talk show. Dan sebelumnya kita masih ada satu bangku kosong. Singkat saya untuk memperkenalkan dan juga mengundang ke atas panggung narasumber kita yang ketiga, Ibu Sri Lastini, penyintas kanker survive 20 tahun dan juga merupakan pengurus JISC. Dengan tepuk tangannya, selamat datang Ibu Sri Lastini atau Ibu Sri Firman ya panggilnya. Selamat datang Ibu. Dan ayo kita ketemu secara langsung, silakan untuk bisa menyapa sahabat JISC pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat JISC? Luar biasa. Ya, senang sekali hari ini bergabung di sini. Mudah-mudahan terinspirasi oleh saya. Pastinya. Pasti tentu kita sudah nggak sabar lagi untuk mendengarkan bagaimana kisah inspirasinya dan semua juga sudah semangat. Sudah ada Prof. Tati, Dr. Andi dan juga Mbak Sri Firman ya, panggilan akrabnya ini sudah siap untuk berbagi dengan kita semua. Bagaimana kita menghadapi arus informasi terutama yang terkait dengan kanker di tengah gempuran tadi. Bagaimana kecepatan digital, arus informasi online, dan yang paling penting kita bisa menjaga diri kita untuk tetap semangat dan memilah yang mana informasi yang tepat dan juga secara cepat, karena pastinya waktu juga merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan. Lalu saja di sini sudah ada Prof. Tati yang our lovable Prof. Tati yang sudah menjadi sumber informasi kita semua. Prof. Tati, ini boleh diberikan pada kita semua terkait dengan gambaran utama, terutama terkait dengan kanker Indonesia, kondisinya sekarang, dan mungkin pesan-pesannya untuk kita semua sehingga kanker ini tidak bisa lagi nanti dikatakan jadi burden atau yang dikatakan Pak Rahmat tadi bukan akhir dari segalanya. Silakan Prof. Senyamannya boleh duduk, boleh jalan, silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Salam JISC. Ya. Baik. Jadi maaf nih, saya agak kaget karena biasanya saya ngeklik sendiri. Ini saya nggak bisa ngeklik sendiri. Jadi tolong slide selanjutnya. Saya mendapat tugas untuk membawakan. Silakan. Ya. Jadi tugas saya adalah membawakan satu topik tentang di Indonesia, tren tangan, aplikasinya terhadap sistem kesehatan. Next. Jadi semua sudah tahu tentang ini karena banyak sekali yang kita sudah ikut TOT tentang pasien navigator dan sebagainya. Intinya hanya mengingatkan apa sih kanker, yaitu ada ketidakseimbangan antara pemecahan dan kematian sel yang menyebabkan bertumpuk itu sel-sel yang tidak normal di dalam badan karena berbagai faktor yang kita ketahui sebagai faktor resiko. Next, kita sempat aja ya, nah kan udah biasa. Kelebihan sel-sel itulah yang membuat menjadi suatu tumor. Tumor itu ada yang ganas, ada yang tidak. Lihat di bawah gambarnya jelas mana yang ganas, mana yang tidak. Jelas kan ibu udah tahu ya. Yang ganas pasti itu tuh, yang banyak kecil-kecilnya melengkar-melengkar gitu. Next, dia bisa ada di mana saja dan bisa kemana saja. Next. Begitu dia kemana saja, maka keberhasilan terapinya turun. Next. Nah, jadi message pertama penting sekali deteksi dini, ya kan? Karena kita lihat bahwa dengan deteksi dini maka keberhasilan pengobatan akan sangat meningkat. Next. Di samping
hasil pengobatan yang meningkat, ternyata dengan deteksi dini itu, maka biaya pengobatan sangat turun secara. Begitu kanker itu meningkat ke stadium akhir, maka biaya pengobatan jadi sangat tinggi. Sementara hasil pengobatan jadi turun. Kita sepakat itu semua ya, karena semua sudah mungkin ibu-ibu lebih tahu, bapaknya ada berapa ya? Mungkin ibu-ibu udah lebih tahu dari saya karena pernah mengalami. Dan juga ada keuntungan ya kalau deteksi dini apa? Siapa di sini yang punya payudara? 2. 1. Satu banyak kan? Padahal kalau kita bisa deteksi dini, payudaranya bisa 2 loh. Karena dilakukan operasi, tidak dilakukan pengangkatan payudara. Next. Nah, ingat di bawah ini adalah mulut rahim. Mulut rahim dari normal menjadi kanker itu butuh waktu. Di tengah-tengahnya kita bisa lakukan apa? Pap smear atau IVA. Next. Nah, kalau kita potong, prosesnya tidak jadi dari mulai karena organ-organ yang tidak baik ini kemudian akan menjadi kanker. Hal itu butuh 3-17 tahun. Kalau misalnya kita IVA atau kita pap smear ketahuan nggak jadi kanker kan? Itulah yang disebut sebagai pencegahan sekunder. Next. Nah, kalau pencegahan primer itu adalah kalau kita menghindari faktor resiko, faktor yang akan menyebabkan seseorang terkena kanker. Itu waspada. Ingat, ada YKI itu dulu bagus sekali untuk sudah membuat yang namanya waspada. Waspada itu gejala-gejala yang dikelompokkan, kalau ada itu maka kita harus hati-hati. Nah, next, pencegahan primer ini kita ketahui adalah menghindari faktor resiko. Faktor resiko itu ada yang bisa dimodifikasi, pengawet, penyedap, perwarna, alkohol, tembakau. Itu kan semua faktor resiko yang bisa kita hindari. Ada faktor resiko yang tidak bisa dihindari, misalnya usia. Saya wanita, saya usia sekian, maka kanker payudara akan pasti ada di wanita. Itu kan kita nggak bisa mengubah gitu kan. Jadi itu adalah faktor resiko yang kita tidak bisa ubah. Dan kita ketahui next, bahwa dengan menghindar faktor resiko, bukan karena kata saya loh, itu kata UICC itu yang slide naik ke atas, 43% kanker dapat dicegah. Dan artinya juga 43% bagi para pasien yang sudah mengidap kanker dapat dicegah terjadinya kekambuhan. Jadi kalau dalam pengobatan jangan berbagai macam-macam diet ini diet itu, tidak harus diet full. Akan tetapi begitu selesai pengobatan harus mulai pola hidup. Next. Nah, lihat yang paling besar bolanya itu yang kuat terhadap terjadinya kanker apa? Merokok. Kemudian berat badan seimbang dan sebagainya. Jadi bulat-bulat itu adalah faktor risiko. Next. Tapi yang paling hebat sekali Pak Andi, mohon diaktifkan sekali adalah cerdik. Menurut saya itu cerdik itu adalah sesuatu yang bagus sekali. Saya apa? D Kak. Baik, cerdik itulah yang Pak Adi yang harus kita, karena cerdik itu sebenarnya udah bagus banget gitu loh. Dan ingat HIV bagi wanita-wanita untuk melakukan tes ini. Next, saya cepat aja. Sesi kedua adalah bicara tentang angka kejadian. Di sini saya katakan apakah kanker semakin dekat dengan kita. Susah mengatakan tidak karena kita lihat di berbagai belahan dunia itu angka kanker meningkat. Next, dibilang setiap 1 detik ada 1 pasien kanker di dunia, setiap 2 detik orang meninggal karena kanker di dunia. Susah untuk berbicara nilai, tapi kita lihat grafiknya aja yang tengah tuh, grafiknya naik ke atas. Jadi angka yang terjadi sekarang ini masih dalam perjalanan naik tuh. Next. Nah, itu bola-bola itu lebih gampang untuk dilihat, dari kecil besar itu adalah angka kejadian kanker di dunia. Dan sedihnya 70% terjadi di
low middle income countries termasuk Indonesia. Padahal spending uang yang digunakan untuk mengobati kanker di belahan dunia itu kecil sekali dibandingkan di high income countries. Next. Nah, itulah data dunia. Jadi kira-kira 20 juta orang kanker dengan kira-kira 10 juta itu meninggal dengan prevalensinya kurang lebih 53 juta. Dan ini data, lihat deh, besarnya kos dunia yang dipakai untuk kanker. Untuk ngebayangin berapa besar itu 25,2 triliun dalam 30 tahun. Itu per tahunnya kira-kira 3 kalinya APBN Indonesia. Segitu besarnya, karena saya disuruh sama Bu Yati ngomong tentang beban, jadi saya bisa tentang beban seperti itu. Tapi yang juga statement yang perlu diperhatikan, 70% terjadi di low middle income countries. Dan satu hal lagi yang penting adalah itu akan menjadi one of the major economic burden. Dan yang besarnya adalah bukan hanya dari obat-obatan yang dipakai, tapi sebenarnya biaya yang dikeluarkan, loss yang dikeluarkan, yang saya sebut sebagai hidden loss, loss yang tersembunyi, loss yang tidak pernah dibicarakan, yang terjadi di bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Nanti kita lihat, mungkin tidak disadari, tapi sebenarnya itu ada. Next. Nah, jadi seperti ini, kira-kira global burdennya itu 10 juta, kematian, kemudian 25 triliun US dollar economic loss, dan oncologic spendingnya itu besar sekali di dunia. Dan salah satu yang meningkatkan cost itu adalah kan negara kita life expectancy tambah panjang kan. Nah, semakin tua ini, saya 70 tahun, siapa di sini ada yang 70 tahun gak ada lagi kan? Gak ada. Oh ada. Oh, Musri 70. Oke, semangat Musri. Itu semakin tua itu populasi kankernya semakin besar. Musri alhamdulillah udah dapat waktu muda. Jadi juga inovasi pengobatan yang sekarang dapatnya muda. Membawa cost. Nah, juga over treatment. Jadi treatment yang tidak mengikuti evidence base. Kita cepat ada. Nah, ini Indonesia. Indonesia kita sudah tahu bahwa number new case-nya kurang lebih 400.000, kurang lebih 250.000 kematian, dan next. Nah, itu kira-kira 1.119 kanker yang didiagnosa setiap hari sebenarnya. Kalau itu ketemu, banyaknya nggak ketemu. Next. Nah, dan itu naik, masih terus loh naik. Jadi seperti itu. Next. Saya hanya ingin message-nya adalah bahwa angka kanker ini masih sangat meningkat. Kalau dulu nomor 8, kemudian nomor 4, sekarang nomor 2. Dan kalau lihat grafik itu, yang garis itu tuh adalah yang tahun 2017. Jadi angkanya masih meningkat terus. Kalau kita diam-diam saja dan kalau literasi tidak diperbaiki. Next. Ini adalah budget yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk untuk kesehatan di Indonesia. Grafiknya memang ada yang dua di bawahnya, tapi yang di atas di negara-negara lain memang agak di atasnya. Next. Nah, kalau kita lihat sebenarnya naik ya Pak Andi ya, penggunaan alokasi untuk kesehatan dari APBN sekarang 6,4%. Next. Nah, jadi kurang lebih dana yang digunakan untuk kanker itu adalah 5% dari dana kesehatan di Indonesia, di mana 20% dari dana kesehatan itu untuk Pak Andi, untuk NCD. Di bawahnya Pak Andi ada kanker, itu yang 5% ya Pak Andi kurang lebih. Next. Tapi kalau dibanding, ya udah next. Nah, ini yang saya ingin mengingatkan pada teman-teman sekalian, bahwa apa yang kita omongin itu cuma ini loh, direct cost. Saya nggak ada pointersnya nggak bisa di sini. Tapi yang di sini itu siapa yang bayar? OOP. OOP itu apa? Ada yang tahu nggak? Ayo dong, masa nggak tahu? Padahal bapak-bapak, ibu-ibu ngeluarin loh.
pocket. Siapa yang bilang tuh? Bianti nggak ngasih. Itu adalah out of pocket. Tandanya uang yang dikeluarkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu tidak sadar loh, ya kan? Nah, ternyata next out of pocket itu kira-kira sama besarnya dengan medical cost yang dikeluarkan. Benar nggak sih bapak-bapak, ibu-ibu? Ini kan saya lihat dari literatur. Benar nggak? Biaya untuk nggak kerja, biaya untuk satu orang nemenin nggak kerja, biaya untuk beli makanan sehat, biaya untuk tiap hari ke rumah sakit untuk berobat dan sebagainya. Mungkin selama ini tidak disadari bahwa non-medical itu sama besarnya dengan medical cost. Next. Jadi saya tidak bicara saja beban untuk dari pemerintah, tapi beban juga sebenarnya yang terjadi di bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, yang bahaya itu dia akan mengurangi compliance terhadap pengobatan. Jadi kadang-kadang non-medical cost itu menyebabkan stres khusus, itu yang disebut sebagai financial toxicities. Dan salah satu yang bahaya itu adalah kalau akan mengurangi compliance-nya terhadap pengobatan. Next. Nah, ini adalah contoh yang dilakukan oleh ESMO. Next. Bahwa 56% income loss. Benar nggak? Next. 41% tidak dapat kerja, jadi dikeluarkan dari pekerjaan. Ini di Amerika. Next. Dan 16% dia tidak melanjutkan pengobatan. Nah, itulah salah satu hal yang menjadi tugas nih CISC untuk bagaimana memotivasi pasien-pasien untuk tetap melakukan pengobatan whatever happen, dengan kita sama-sama hand in hand membantu agar tidak jatuh dalam yang namanya financial toxicities. Next. Nah, saya punya data di Indonesia karena saya melakukan penelitian ini. Ternyata di Indonesia tuh kira-kira di garis merah itu bahwa 60%, 50-60% pasien kita sebenarnya, ini penelitian dilakukan di RSCM, mengalami yang namanya catastrophic spending. Jadi pengeluaran yang lebih di atas 40% dari kapasitasnya. Next. Dan financial toxicities itu terjadi kurang lebih pada 70% dari pasien yang berobat di RSCM. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu termasuk yang tidak, tapi itulah yang terjadi di masyarakat kita. Next. Nah, salah satu yang menyebabkan hal itu terjadi adalah mahalnya biaya pengobatan. Next. Nah, jadi hal inilah yang saya ingin share bersama Pak Andi, bahwa equity itu menjadi hal yang penting. Equity itu apa sih? Itu gambar yang sebelah sana, bahwa semua orang mendapatkan dimanapun juga mendapatkan pengobatan yang sama. Padahal challenge-nya adalah bahwa semakin canggih pengobatan, challenge-nya adalah bahwa equity-nya terancam. Karena kue kita segini dibagi, misalnya kue kita 1000 dibagi 200 cuma 5 kan, tapi kalau kita bagi 50 bisa jadi 20 orang tertolong, kira-kira seperti itu. Next. Apalagi resources kita kan terbatas. Tadi kan kita katakan bahwa resources kita 6,4% dari APBN dan sebagainya. Next. Itulah sebabnya UICC sekarang tidak lagi menganut patient center, tapi menganut yang disebut sebagai people center, Pak Andi. Jadi treating the patient is not enough, but we must design a system around the people. Jadi bukan hanya mengobati satu pasien, tapi mengobati community cancer yang ada di satu negara. Next. Nah, ini saya membuat sendiri loh nih. Ini yang disebut sebagai vicious circle. Vicious circle itu ada kanker, kena akses menjadi masalah, equity menjadi pertanyaan, morbidity, mortality cost.
Morbidity cost itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu ketika sakit kan nggak bisa kerja maksimal kan. Nanti ada orang satu yang nemenin, kalinya satu kurang juga, yang disebut sebagai productivity. Kemudian harus hire orang karena harus jaga anak. Kemudian makanan spesial, ongkos dan sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai morbidity cost. Kalau morbidity cost itu adalah kehilangan. Kita kehilangan seseorang karena tidak bisa diobati dengan baik. Nah, jadi begitu ada kanker, catastrophic spending. Catastrophic spending itu adalah pengeluaran yang katastrofik yang tidak harusnya dikeluarkan dalam kehidupan normal sehari-hari. Kalau kita masih punya sisa uang bulanan masih bagus, tapi kalau pas-pasan kan akan menjadi masalah. Itu akan jatuh dalam financial toxicity. Di mana financial toxicity itu akan sudah ada gangguan behavior. Jadi udahlah saya nggak usah berobat aja deh. Gitu. Belum lagi kalau dia maksain berobat, dia menjadi financial catastrophic. Misalnya pasien dari Padang misalnya mesti berobat ke Jakarta, akhirnya jual tanah, jual apa, padahal kebetulan tidak sembuh sehingga tidak bisa bangkit. Nah, itu semua akan menyebabkan pengobatan yang tidak lancar, padahal itu akan menjadikan morbidity, mortality cost meningkat. Masuk lagi, jadi ini yang disebut sebagai vicious circle pada pasien kanker. Next, bagaimana caranya supaya itu kepotong? Nah, mungkin jadi bidangnya Pak Andi jadi berat banget. Lebih baik nggak kena kanker gitu. Jadi preventionnya bagaimana? Atau kalau kena kanker early detection dengan berbagai metode dan berobat yang benar gitu. Makanya tadi mungkin untuk teman dari Perpusnas, Mbah Google itu nggak semuanya benar loh. 60% lebih itu justru yang tidak benar. Pengobatan yang tidak benar itu banyak yang tidak evidence based, yang menjanjikan, yang disebut PHP, pemberi harapan palsu, tapi akan mencelakakan bagi pasien-pasien yang menderita kanker. Dan dalam memberikan pengobatan, Pak Andi mungkin harus use cost effective regimen. Jadi kita harus melihat bahwa obat tersebut akan memberikan dampak yang cukup baik. Next. Akan tetapi yang harus diingat next adalah kalau early detection itu diperkuat, maka akan lebih banyak lagi pasien kanker yang berobat. Kalau sekarang misalnya 20, nanti kalau early detection itu berjalan dengan baik, maka akan melonjak tuh angka kanker. Sehingga aspek pengobatan harus juga dipersiapkan dengan baik. Next. Kecuali kalau kita bisa menaikkan yang tadi Pak Andi 6,4 itu naik, atau obat-obat bisa diturunkan, atau desentralisasi dalam pengobatan kanker. Kan kita ketahui kan bahwa Departemen Dalam Negeri juga. Jadi pesan keduanya adalah pola hidup sehat, hindari dan deteksi dini kanker, dan jangan putus berobat kalau sudah terkena kanker. Mungkin itu yang harus disebarkan. Next. Ini dari Presiden Nixon pada masanya berusaha untuk menyerang kanker. Ternyata 50 tahun next itu tidak berhasil. Next. Dan ternyata seorang ilmuwan dari Taiwan mengatakan kanker itu adalah is preventable more than treatable. Next. Nah, tadi Bu Yanti mengatakan mitos. Ini sebenarnya riwayat kita melakukan di jalan, ya turun ke jalan pakai baju begitu. Next, bahwa kanker itu bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, harus dibicarakan, terutama untuk kanker-kanker yang dapat dicegah atau dapat deteksi dini. Yang kedua, once kita terkena kanker, next, kita punya hak untuk mendapatkan pengobatan. Next, barangkali itu yang saya ingin barangkali itu yang saya ingin share untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bahan diskusi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tati, dan terutama untuk mengingatkan kita semua bahwa kanker harus terus dibicarakan, bukan menjadi hal yang tabu, dan juga menjadi peringatan untuk kita semua, karena bukan hanya orang yang hidup dengan
Cirit, tapi seluruh komunitasnya secara holistik ya Prof. Dari sini kita juga mau tanya perspektif dari pemangku kebijakan atau dari pemerintah. Sudah ada Dr. Andi, ini bagaimana dokter melihat dan sudah diberikan gambaran awal dari Prof tadi terkait bagaimana kondisi realitas kanker terutama yang ada